Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Megawati Haritsyah di Selaki Wakatobi, Suara Lantang Anak Karang Indonesia. Sahabat Selaki, kembali lagi bersama kami di Selaki Wakatobi, tentunya dengan informasi-informasi yang mengedukasi masyarakat, khususnya untuk di Kabupaten Wakatobi. Hari ini kembali lagi saya ditemani oleh Bapak Arman Alini, SPI MM. Selamat siang Pak, salam Selaki. Ya, siap. Oke, baik. Kali ini tema kita tentang mutasi, rotasi, demosi ASN Wakatobi. Ini adalah pembahasan yang sangat menarik, Pak. Hari ini lagi panas-panasnya pembahasan soal mutasi ini. Untuk kesempatan kali ini, Pak Arman Alini sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Wakatobi yang bergerak di bidang hukum, pemerintah, pendidikan, dan layanan publik. Baik, Pak Arman, untuk pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon 2 dan eselon 3 di lingkup pemerintahan Kabupaten Wakatobi ini katanya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ASN, Aparatur Sipil Negara. Bagaimana DPRD selaku Komisi 1 menyikapi masalah ini, Pak? Ya, terima kasih kepada sahabat Selaki yang saya banggakan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih saya sudah diundang ke tempat ini dalam rangka kita berbagi informasi terkait persoalan aparatur sipil negara di Kabupaten Wakatobi. Pertama ingin saya menyampaikan bahwa masa kepemimpinan Bupati terpilih yang dilantik tanggal 28 Juni tahun kemarin ini merupakan momentum dan harapan besar masyarakat Wakatobi, baik di aparatur penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Dalam perjalanannya kita sudah menyaksikan beberapa kebijakan penting yang diambil oleh Bupati selaku pengambil kebijakan tertinggi di daerah ini tentang persoalan aparatur sipil negara. Yang pertama saya ingin menguraikan tentang bagaimana mutasi dalam konteks pemahaman Komisi 1 DPRD. Saya selaku Ketua Komisi 1 mencoba menganalisis persoalan ini dari kacamata pribadi dan kacamata kelembagaan DPRD, dalam hal ini Komisi 1. Yang pertama, surat keputusan Bupati nomor 220 tanggal 19 Februari kalau saya tidak salah tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat struktural di pemerintahan Kabupaten Wakatobi dan SK 237 tanggal 3 Februari tahun 2022 yang kemudian ini menjadi perdebatan yang hangat di kalangan teman-teman, baik teman-teman yang terhimpun dalam organisasi sosial kemasyarakatan, kemudian teman-teman yang pegiat pers, dan didiskusikan oleh kelompok-kelompok komunitas yang ada di Kabupaten Wakatobi. Saya melihat, sebagaimana disampaikan di awal tadi sama host, bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural eselon 2 dan 3 itu diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karena kita mencoba menyikapi persoalan ini dari sudut pandang regulasi, bahwa pengangkatan pejabat eselon 2 dan 3 di negara yang taat asas ini, di negara kita ini adalah negara hukum. Tetapi kalau ketika hukum itu kita tidak jadikan panglima, maka kehidupan berbangsa dan bernegara ini kemudian dalam ketidakteraturan. Kita juga menyadari bahwa keputusan politik dan dinamika internal pemerintah daerah itu adalah menjadi bagian
dari perjalanan pemerintahan siapapun bupatinya. Ya. Tetapi ketika hukum itu kita jadikan panglima, maka semua sikap, tindakan, dan keputusan kita itu harus disertai dengan rambu-rambu sesuai ketentuan perundang-undangan yang kita telah sepakati. Kami melihatnya bahwa di pengangkatan jabatan fungsional Pratama JPT itu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dari berbagai sisi pandangan telah dan kajian hukum. Pejabat eselon 2 itu tidak serta-merta kemudian diberhentikan oleh bupati. Karena pengangkatan jabatan struktural eselon 2 itu harus melalui mekanisme. Di ketentuan pasal 118, kalau saya tidak salah, itu pengangkatan jabatan struktural eselon 2 itu harus melalui seleksi, uji kompetensi. Ya. Agar kemudian, kenapa ini dilakukan? Agar jabatan struktural yang ditempati oleh kader-kader terbaik Wakatobi ini mampu menjalankan aktivitas operasional di bidangnya masing-masing. Contoh misalnya, pemberhentian Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi itu dilakukan tanpa seleksi sesuai ketentuan undang-undang. Artinya pemahaman kami di Komisi 1, saya selaku anggota dan secara pribadi, ketika pengambilan keputusan itu tidak disertai dengan ketentuan dan prosedur mekanisme sesuai ketentuan undang-undang, maka ini dianggap cacat hukum. Ya. Untuk kemudian menjustifikasi persoalan ini, kami di Komisi 1 DPRD Wakatobi sudah melakukan klarifikasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai gerbang terakhir dalam rangka bagaimana penegakan aturan tentang aparatur sipil negara. Kemudian yang kedua, kita bicara manajemen ASN, pemberhentian pejabat eselon 3 dan kemudian pejabat eselon yang non-eselon yang diangkat ke struktural itu menyalahi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Ya. Dan ini lagi-lagi dilakukan oleh Bupati Wakatobi di masa kepemimpinan Pak Haliana ini. Ya. Maka dalam rangka DPRD menjaring aspirasi masyarakat dan ikut menjadi bagian dari penegakan regulasi, maka kami berharap persoalan ini harus segera diselesaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Banyak hal yang agak menarik di Wakatobi ini, tapi itu sebetulnya hal yang menarik tapi menyedihkan. Contoh misalnya, ada seorang guru yang kemudian dilantik jadi lurah. Ya, lucu ya Pak ya? Ya, 18 tahun kita berwakatobi, saya memahami sepenuhnya di masa kepemimpinan Insinyur Hugua, kemudian dalam perjalanan Haji Arhawi. Birokrasi kita ini sangat minim, sumber daya kita sangat terbatas. Harapan kita di kepemimpinan baru ini sumber daya kita sebetulnya untuk menempati jabatan struktural di OPD A, B, dan seterusnya itu sudah punya kader-kader yang mumpuni. Kenapa ini persoalan ini tidak kemudian disikapi secara jernih, secara cerdas agar penempatan birokrasi ini dilakukan melalui sistem pola karir yang benar. Kenapa saya mengatakan bahwa pola karir apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah hari ini dengan pengangkatan dari guru SMP kemudian menjadi lurah? Ada implikasi negatif yang kemudian kita bisa rasakan. Ya. Misalnya si A salah satu guru di sekolah, kemudian dia menjadi lurah. Apakah kemudian pemerintah daerah sudah melakukan kajian dan telah dari guru yang kemudian dipindahkan untuk diangkat menjadi lurah, itu sudah ada penggantinya guru yang bersangkutan? Oke. Ini yang menjadi persoalan kenapa di DPRD selaku lembaga aspirasi yang bagian dari merespon keresahan publik ini, kami kemudian mencoba menginisiasi persoalan ini dan kami progres untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Oke, Pak Arman, ini kan sudah jelas bahwa di pemberhentian dan pengangkatan pejabat eselon 2 dan eselon 3 ini sudah jelas ada peraturan perundang-undangannya yang tadi dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang ASN. Kemudian apakah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bapak Bupati selaku pengambil kebijakan
yang melakukan hal ini? Apakah ada tindak lanjut dari Ketua Komisi DPRD Kabupaten Wakatobi atau seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kami dari Komisi 1 DPRD sudah melakukan langkah-langkah inisiasi melalui rapat kerja, melalui rapat dengar pendapat bersama OPD terkait. Kami sudah pernah memanggil pihak BKD untuk mengklarifikasi persoalan ini. Ya. Tapi kami tidak menemui solusi yang kemudian itu menjadi referensi bersama untuk kita sampaikan ke publik. Ke publik yang dimaksud adalah bagaimana ASN yang mengadu ke DPRD. Tapi sebagai lembaga aspirasi ini persoalan kami tetap tampung, kami tetap carikan solusi jalan keluarnya. Okay. Di bulan kemarin kami ke Komisi Aparatur Sipil Negara itu untuk kemudian ini bagian dari kepastian hukum. Kita ini negara hukum, kita butuh kepastian hukum. Kenapa? Pihak pengadu adalah masyarakat kita. Yeah. Dalam konsep bernegara, hukum itu harus dijunjung tinggi. Kemudian ada persoalan yang sebetulnya ini persoalan yang agak menjijikan. Yeah. Saya tidak subjektif dengan siapapun dia, oknum ASN yang bersangkutan. Misalnya pengangkatan seorang ASN yang kemudian dia terindikasi kuat melakukan pelanggaran kode etik yang melanggar Undang-Undang Nomor 1 1974. Kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang pernikahan siri yang kemudian itu bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Kalau kita bicara hierarki aturan di negara ini, saya kira undang-undang sebagai turunan dari undang-undang dasar dan kemudian peraturan pemerintah itu harus kemudian kita sama-sama patuhi. Di SK Bupati 220 dan di 237 tahun 2020 ada seorang oknum ASN yang dilantik oleh Bupati, sementara yang bersangkutan itu dalam proses diadukan oleh istrinya yang sah. Ini pelanggaran norma, pelanggaran etika budaya yang kemudian dipertontonkan kepada kita, dipertontonkan ke publik masyarakat Wakatobi. Oleh sebab itu kami ingin menyampaikan bahwa daerah ini adalah daerah yang menjunjung tinggi ada budaya. Kita ini adalah warga bangsa yang kemudian dengan adat ketimuran kita menjunjung peradaban budaya itu sendiri. Ya, malah pemimpin daerah ini kemudian mengambil kebijakan yang sampai sebegitunya ini memilukan. Ini membangun kesadaran kolektif bagi teman-teman lain. Kalau misalnya ada ASN yang kemudian melakukan pelanggaran kode etik, norma hukum. Ya. Ketika itu dilanjuti ini akan menjadi sampah hukum kita. Bahwa misalnya pegawai negeri ketika kemudian menikah dengan si A si B wajar saja. Karena pengambil kebijakan tertinggi di daerah ini melakukan tidak pernah merespon persoalan ini. Ya. Pak, itu pelanggaran-pelanggaran tersebut apakah tidak ada maksudnya tindak lanjut yang menjurus ke hukum? Karena ini kan sudah melanggar undang-undang nih Pak ya. Iya. Yang menjurus ke hukum ke kepolisian lah seperti itu. Apakah tidak ada tindak lanjut ke situ? Jadi persoalan pernikahan siri ini sebetulnya kalau pemerintah Wakatobi ini dia respon, ASN yang bersangkutan yang telah tersandung dan diadukan oleh istrinya yang sah terhadap pelanggaran kode etik, seharusnya Bupati Wakatobi itu tidak kemudian melantik. Karena dia dalam proses diadukan. Yeah. Kenapa hal ini terjadi? Ini bagian dari kelemahan kepemimpinan kita untuk menelaah kemudian menganalisis sisi hukum positif yang terjadi di negeri ini. Oleh sebab itu kita berharap, artinya kalau kita bicara misalnya kasus kriminal, misalnya masalah pidana yang harus diadukan ke kepolisian, marilah negeri ini kita bangun dengan semangat kekeluargaan. Karena Wakatobi ini adalah salah satu kabupaten yang unik di tengah Laut Banda. Yeah. Yang dalam rangka pengambilan keputusan bersama itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Kemudian kita pada rel aturan yang benar. Oleh sebab itu persoalan ini sudah di KSN. Okay. Persoalan ASN yang dilaporkan oleh istrinya yang sah atas pelanggaran kode etik itu sudah diadukan oleh pelapor KSN. DPRD selaku lembaga aspirasi kita sudah kemudian memprogres persoalan ini dalam rangka bagaimana KSN dalam melakukan kerja-kerja produktifnya. Baik. Pada tanggal 22 Februari kemarin alhamdulillah kami ketemu dengan KSN. Di salah satu hotel di Wakatobi.
Meskipun dalam perdebatan panjang dan wacana yang muncul belakangan, dianggap bahwa kehadiran anggota DPRD di hotel wisata itu dianggap politis. Kalaupun ada pernyataan begitu, itu tolong diperbaiki frame berpikir kita. DPRD Kabupaten Wakatobi hadir di hotel wisata bersama KSN itu dalam rangka melakukan klarifikasi secara clear and clear. Tentang apa? Tentang aduan. Pelanggaran kode etik tentang ASN yang dilakukan oleh istrinya itu kami juga DPRD sebagai lembaga sudah datang yang bersangkutan untuk menyampaikan aspirasi. Kemudian teman-teman kepala sekolah pada tanggal 8 Maret itu sudah bertandang ke DPRD Wakatobi untuk menyampaikan aduannya. Sebagai lembaga aspirasi kami merespon ini kemudian mengawalnya. Kami hadir di salah satu hotel di Wakatobi itu untuk memberi klarifikasi tentang apakah benar adanya ada aduan ke DPRD menyampaikan aspirasi warga kita. Saya bilang tepat, kami punya dokumen tentang itu. Kami pernah didatangi oleh ASN yang mengadu tentang persoalan demosi pejabat struktural eselon 2 dan eselon 3. Kemudian terakhir kami didatangi oleh kepala sekolah. Kurang lebih kalau tidak salah 17 orang kepala sekolah yang datang menghadap ke DPRD dalam rangka menyampaikan persoalan keberatan. Persoalan keberatan yang dimaksud adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Ya. Itu beberapa hal penting yang ingin kami klarifikasi. Jadi sekali lagi pada pemerintah Kabupaten Wakatobi hari ini ada mimpi besar sebetulnya anak-anak negeri ini. Kita 18 tahun berwakatobi, harapan kita tata kelola pemerintahan itu dalam perjalanannya semakin baik. Ya. Oh hari ini kepala bidang dibuka saja, dibuka begitu saja tanpa prosedur yang jelas. Sistem merit itu harus mengikuti pola karir, misalnya ketika misalnya dia dari guru, diangkat misalnya jadi kepala seksi dari salah satu OPD misalnya di Dinas Pendidikan. Mestinya yang bersangkutan di jabatan serumpun itu dititip dulu di dinas sebagai staf. Untuk apa? Untuk digembleng pemikiran dan analisanya. Apa gunanya untuk menerjemahkan semua program yang ada di tupoksi masing-masing? Kok ini dari guru diangkat jadi kepala bidang, lucu. Ya. Ada potret yang sangat tidak menarik. Misalnya dia dari guru SMP diangkat menjadi kepala bidang. Di mana sistem merit yang kita pakai? Di mana pola karir yang kita terapkan di Wakatobi ini? Ini sebuah tata kelola pemerintahan yang saya lihat harus segera dibenahi. Ya, bicara tentang dunia pendidikan, tadi Bapak sudah menyinggung juga soal tentang pemberhentian kepala sekolah ya. Bagaimana Bapak menyikapi tentang Merdeka Belajar? Yang pertama saya dulu ingin mengupas tuntas tentang persoalan kepala sekolah. Iya. Yang pertama, di ketentuan peraturan perundang-undangan, di peraturan ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2008 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah. Di situ secara eksplisit diatur bagaimana mekanisme tentang pengangkatan kepala sekolah. Pengangkatan kepala sekolah itu tidak ujuk-ujuk. Kemudian misalnya kepala sekolah dari sekolah A karena memenuhi syarat. Atau secara politis misalnya mendukung calon si A si B diangkat menjadi kepala sekolah. Karena ketentuannya pertama, kepala sekolah itu harus memiliki sertifikat pendidik. Itu sebagai syarat utama di ketentuan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 itu tentang kriteria dan syarat menjadi calon kepala sekolah. Kemudian yang kedua, dia memiliki nomor unik kepala sekolah. Yang ketiga, sebagai ujung tombak bagaimana pengambilan keputusan untuk pengangkatan kepala sekolah itu harus melalui seleksi tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Hari ini tidak terjadi di Wakatobi. Ini yang kemudian menjadi PR kita bersama, menjadi keresahan teman-teman, baik ya para pengamat pendidikan, teman-teman komunitas, masyarakat Wakatobi secara keseluruhan. Melihat perasaan kok aneh ada Wakatobi ini. Ada kepala sekolah yang tiba-tiba tidak jelas jejaknya, tidak jelas pola karirnya di sekolahnya, tiba-tiba diangkat jadi kepala sekolah. Tidak punya kemampuan manajerial, kenapa?
Ini mesti harus dilakukan seleksi. Kalau kita bicara peraturan terbaru, Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 40 tahun 2021, bahwa pengangkatan kepala sekolah itu harus dilakukan secara jeli. Kenapa? Karena kita bicara dunia pendidikan ini, kita bicara tentang aset bangsa, aset masa depan negeri ini. Di Wakatobi ini, pengangkatan kepala sekolahnya kadang tidak ada riwayat perjalanannya dia. Dia tidak punya sertifikat pendidik. Dia belum punya nomor unik kepala sekolah, tapi diangkat jadi kepala sekolah. Kalau saya tidak salah, kalau saya mengidentifikasi beberapa hal ini, ada sekitar lebih dari 16-an orang. Baik kepala SD maupun SMP yang diangkat, itu tidak memiliki sertifikat pendidik. Tidak memiliki nomor unik kepala sekolah. Kemudian tidak melalui proses yang dilakukan tim seleksi pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Ini fatal. Dunia pendidikan kita ya semakin terperosok tanpa arah yang jelas. Kenapa? Harapan kita 18 tahun Wakatobi ini, ya sistem pendidikan kita semakin tertata dengan baik. Kita tidak lagi diskusi pada persoalan politisnya, kita bicara pada uji kompetensinya. Misalnya kalau seandainya ini adalah jabatan politik, makanya sebetulnya ASN ini ke depan ya mudah-mudahan mereka ini kayak TNI Polri lah begitu. Mereka ASN ini tidak usah dijadikan sebagai pemilih yang tidak punya hak untuk memilih, tapi mereka itu cukuplah jadi pengawas TPS misalnya. Karena mereka ini pada akhirnya jadi objek kemarahan politik dari orang-orang yang tidak paham politik sebetulnya. Oleh sebab itu kami melihat ini persoalan besar ini. Dunia pendidikan kita semakin meronta dengan kondisi hari ini. Pengangkatan kepala sekolah itu harus sesuai dengan tentuan. Saya menyatakan pendapat di media, di forum Selaki ini dalam rangka bagaimana kita perbaiki daerah ini. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang harus dibenahi. Contoh misalnya, ada beberapa kepala sekolah kita yang kemudian didemosi, ini dinonjok. Dari sekolah A ke sekolah B, padahal di sekolah B itu tidak dapat jam. Yang tadinya misalnya dia mengajar di sekolah yang asalnya, dia punya jam terpenuhi. Tapi setelah dipindahkan ke sekolah B, itu tidak dapat apa-apa, malah 0 jam. Ini adalah kejadian baru dan ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini persoalan. Sebab itu mari kita sikapi dengan serius. Itu mungkin beberapa hal penting yang ini saya klarifikasi di tempat yang baik ini, agar kemudian sebagai negara hukum, masyarakat kita yang baik ASN, teman-teman di pejabat struktural ini, yang melakukan pengaduan ada kepastian hukum di negeri kita yang kita cintai. Ya, baik Pak, kita kembali ke Merdeka Belajar Pak. Bagaimana Bapak menyikapi? Ya ini juga agak lucu sebetulnya. Kami salam hormat kepada Bupati Wakatobi, ya dimanapun beliau berada, mudah-mudahan Bupati kita ini masih sehat walafiat. Tapi ada satu catatan penting yang ini kami sampaikan ke pemerintah Kabupaten Wakatobi tentang konsep Merdeka Belajar. Di pemahaman sederhana kami, konsep Merdeka Belajar itu kita bicara pada konteks penguatan infrastruktur pendidik. Contoh misalnya ketika sekolah A, sekarang kan kita bicara ini. Kita bicara di era globalisasi ini bagaimana sekolah itu bisa mengakses informasi lebih cepat. Pendekatan interaksi guru dan sekolahnya itu mungkin hanya tinggal 40%. Selebihnya itu interaksi dengan lingkungannya. Kenapa? Agar anak-anak negeri ini dia terbentuk pikirannya, terbentuk sikapnya, terbentuk kemandiriannya. Itu konsep Merdeka Belajar yang seutuhnya yang saya pahami. Kalau ada referensi lain saya kira nanti kita berdebat. Karena perdebatan itu, kritik itu adalah energi. Saya melihat Merdeka Belajar ini tidak terpotret, hanya formalitas. Kalau sekedar hanya dokumen RPJMD, tolong direfleksi ulang. Saya kira dalam waktu dekat juga Bupati Wakatobi itu akan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban di tiga bulan pertama tentang kepemimpinannya. Konsep Merdeka Belajar ini harus didiskusikan ulang. Karena hari ini kita disuguhkan dengan suasana yang sebetulnya tidak elok.
Kita bicara sekolah penggerak yang kemudian mulai diinisiasi oleh kepala-kepala sekolah yang produktif di hampir setiap sekolah di Wakatobi ini. Sementara mereka kemudian didemosi. Ya. Bagaimana mereka punya progres ke depannya untuk menginisiasi persoalan pasti tidak lanjut. Ya. Karena mereka menjadi penggerak awal daripada bagaimana sekolah penggerak yang tadinya sekolah itu ke depannya lebih mandiri. Saya kira kalau bicara Merdeka Belajar, pemerintah Kabupaten Wakatobi ini menduplikasi program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Tetapi saya kira itu tidak ada permasalahan. Karena kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan dan pembangunan terintegrasi, apa yang menjadi rencana pembangunan jangka menengah nasional, itu rohnya harus sinergi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Oleh sebab itu, Merdeka Belajar inilah harus menjadi antitesa daripada Merdeka Belajar di program nasional. Bukan malah sebaliknya. Merdeka Belajar itu tidak diterjemahkan pada sikap kita yang bebas tanpa ada rambu-rambu yang jelas. Saya melihatnya konsepsi Merdeka Belajar yang dicanangkan pemerintah daerah Wakatobi harus direfleksi ulang. Harus dievaluasi karena fakta hari ini kepala-kepala sekolah kita ini sedang dimutasi. Saya ingin menyampaikan pesan yang terhormat kepada Saudara Bupati Wakatobi. Kenapa konsepsi Merdeka Belajar, mutasi dan demosi ini tidak diterjemahkan secara elegan? Misalnya si A, namanya Pak Kala Bolontio atau siapa, ketika misalnya dianggap punya prestasi di sekolah, misalnya di SMP 1 Tomia atau SMP 2 Tomia, mau dihukum karena terlibat di urusan politik pilkada ini, dihukum di wilayah yang di mana itu ekstrim, misalnya di salah satu desa di Pulau Binongko sana, misalnya di Waluindi, ada SMP yang susah diatur siswanya, masyarakatnya bergejolak, dipindahkan tuh dia kepala sekolah di sana. Kemudian bagaimana dievaluasi dia, apakah kemudian dia bisa menerima tantangan? Itu bagian dari mutasi, rotasi, dan demosi yang elegan. Itu mungkin beberapa konsep yang kami tawarkan. Sekali lagi, kami memberikan masukan, itu jangan dianggap sebagai bentuk perlawanan. DPRD itu melengket di badan kami sebagai bagian dari penyelenggara pemerintah. Oke, baik Pak. Satu lagi Pak, dari semua banyaknya para ASN yang kita anggap saja sebagai korban, yang melakukan pengaduan kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Wakatobi, apakah Bapak melihat ada harapan? Insya Allah, kami yakin sepenuhnya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia yang baru-baru ini bertanah ke Wakatobi. Kami ingin menjelaskan sedikit bahwa mereka datang ke Wakatobi itu melakukan uji petik. Agar apa yang disampaikan oleh DPRD, pengadu, dan lain sebagainya itu tidak subjektif. Dan kami salam hormat kepada Komisi Aparatur Sipil Negara yang telah hadir di tengah-tengah warga ASN Wakatobi. Ini salah satu terobosan baru KSN dan salam hormat. Kami apresiasi dan penghargaan luar biasa dari DPRD Wakatobi. Datang langsung mengkonfirmasi persoalan aparatur sipil negara. Ini menjadi bagian bentuk keberpihakan KSN dalam rangka penegakan hukum. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya bahwa apa yang dilakukan oleh KSN di Wakatobi dalam rangka mengklarifikasi persoalan ini menjadi harapan dan semangat baru bagi teman-teman kemudian yang kemarin menjadi korban demosi dari keputusan Bupati Wakatobi. Dan kami juga pesankan ke pemerintah daerah ketika ada pelanggaran regulasi yang berhubungan dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengangkatan, pemberhentian, mutasi, rotasi, dan demosi ini, ya dengan segala kebijakan dan sikap legowonya, agar semua ASN yang dimutasi, dirotasi dikembalikan dulu ke alurnya. Semua pegawai negeri kita yang kemudian dinonjob dari eselon 2, eselon 3, kemudian sistem merit misalnya dari guru dikembalikan dulu ke arahnya, kemudian dilakukan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya juga selaku anggota DPRD pernah menyampaikan kepada teman-teman kepala sekolah di seluruh Kabupaten Wakatobi, bahwa kalian jangan kemudian berharap kembali untuk menjadi kepala sekolah dari sebuah kebijakan ini. Tetapi sepanjang mekanisme ini sesuai ketentuan yang berlaku, karena negara kita ini negara demokrasi, maka kita terima dengan penghormatan yang luar biasa, yang penting sesuai dengan ketentuan hukum. Tapi kalau melanggar hukum,
DPRD tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menuntaskan persoalan. Karena menurut kami, hukum adalah panglima tertinggi yang harus kita junjung tinggi. Agar apa? Agar daerah ini dia nyaman, agar daerah ini dia stabilitas terbang. Karena untuk apa kita mau bicara program yang besar, Wakatobi konservasi, yang sentosa, Wakatobi dengan segala macam visi dan program unggulannya. Kalau stabilitas ini tidak diciptakan dengan baik, maka daerah ini akan ada di pertengahan dan di persimpangan. Daerah ini akan terombang-ambing dengan pergerakan dan perkembangan zaman. Itu hal-hal penting harus kita sikapi bersama sebagai anak negeri tercinta di Kabupaten Wakatobi yang dilahirkan dari rahim Wakatobi. Oke, baik sahabat Staki, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arman bisa menjadi ilmu tambahan buat kita, dan bagi para ASN yang sekarang lagi sedih-sedihnya mungkin sekarang ya, bisa bersabar, bisa percaya kepada Komisi 1 DPRD Kabupaten Wakatobi selaku layanan publik. Baik, terima kasih ya, Pak Arman banyak atas waktunya. Iya, terima kasih. Baik sahabat Staki, kita berjumpa lagi di video-video kita selanjutnya. Tetap pantengin terus video Staki Wakatobi. Jangan lupa share, like, dan komen, dan subscribe tentunya. Kembali lagi kita bertemu di YouTube di video selanjutnya. Saya Megawati Harisha undur diri, dan salam Staki. Salam Staki.